Di jantung kota London, berdiri sebuah bangunan megah bergaya Yunani klasik. Pilar-pilarnya menjulang seperti kuil kuno, dan di dalamnya berjuta artefak dari seluruh penjuru dunia tersimpan. Setiap tahun jutaan orang datang untuk melihat sejarah umat manusia yang dikurasi dengan rapi. Dari mumi Mesir, patung Yunani, sampai topeng perunggu dari Afrika. Bangunan itu bernama British Museum, dan bagi banyak orang, ia adalah simbol kebanggaan Inggris atas pengetahuan dan peradaban dunia. Namun di balik keanggunannya, museum ini menyimpan kisah lain. Kisah tentang kolonialisme, perampasan budaya, dan kontroversi panjang yang belum menemukan akhir. Karena bagi sebagian negara, artefak yang kini dipajang di sana bukan sekedar benda bersejarah, melainkan mereka adalah jiwa dan identitas bangsa yang direnggut paksa atas nama ilmu pengetahuan. Sejarah British Museum berawal dari satu nama, Sir Hans Sloane, seorang dokter, ilmuwan, sekaligus kolektor fanatik. Pada awal abad ke-18, Sloane menghabiskan hidupnya mengumpulkan benda-benda dari berbagai belahan dunia, fosil, manuskrip kuno, koin, dan artefak dari tanah-tanah jajahan Inggris. Ketika ia meninggal pada tahun 1753, koleksi pribadinya yang berjumlah lebih dari 71.000 item disumbangkan kepada kerajaan dengan satu syarat. Semua benda itu harus dipamerkan untuk umum, agar bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi rakyat Inggris. Dari warisan itulah lahir The British Museum, yang kemudian diresmikan pada tahun 1759. Moto awalnya terdengar mulia, untuk kemajuan pengetahuan umat manusia. Namun, tidak butuh waktu lama hingga museum ini berubah menjadi simbol kekuasaan sebuah imperium. Pada abad ke-18 dan 19, Inggris sedang berada di puncak kejayaan kolonialnya, dari Asia hingga Afrika. Kekuasaan mereka membentang luas, dan di setiap wilayah yang mereka taklukkan, para pejabat kolonial, ilmuwan, dan arkeolog berlomba-lomba mengumpulkan peninggalan lokal. Bukan untuk rakyat setempat, tetapi untuk dikirim ke London, karena bagi kekaisaran, menguasai sejarah berarti menguasai identitas dunia. Selama abad ke-19, British Museum berkembang pesat. Setiap perang, ekspedisi, dan penjajahan membawa pulang lebih banyak benda dari berbagai negeri. Artefak-artefak itu dipajang dengan bangga, seolah menandakan keagungan ilmiah dan moral Inggris. Namun di balik kebanggaan itu, banyak dari benda-benda tersebut adalah hasil penjarahan. Mari kita lihat beberapa koleksi paling terkenal dari British Museum, sekaligus beberapa yang paling kontroversial. Pertama, ada batu Rosetta. Artefak ini ditemukan oleh pasukan Prancis di Mesir pada tahun 1799. Namun setelah Prancis kalah dari Inggris pada tahun 1801, batu itu disita dan dikirim ke London. Batu ini menjadi kunci untuk membaca tulisan hieroglif Mesir dan menjadi salah satu koleksi paling berharga museum. Tapi hingga kini, Mesir masih menuntut agar batu itu dikembalikan karena dianggap sebagai warisan nasional mereka. Kedua, data dari Yunani, Elgin Marbles. Lord Elgin, seorang diplomat Inggris yang mengaku memperoleh izin dari Ottoman penguasa Yunani kala itu untuk mendokumentasikan situs tersebut. Namun yang ia lakukan jauh melampaui dokumentasi. Ia memotong dan membawa pulang sebagian besar relief dan patungnya ke Inggris pada awal tahun 1800-an. Kini potongan tubuh patung-patung Yunani itu masih terpajang di Galeri Parthenon di British Museum. Bagi orang Yunani, keberadaan artefak itu di London adalah luka nasional yang belum sembuh. Ketiga, ada Benin Bronzes. Ketika pasukan Inggris menyerbu dan membakar istana kerajaan Benin pada tahun 1897, mereka menjarah ribuan benda seni yang menghiasi istana. Topeng-topeng perunggu itu menceritakan silsilah raja, mitologi, dan identitas budaya Benin. Kini sebagian besar patung perunggu tersebut tersebar di museum Eropa dan Amerika, dan hanya sedikit yang kembali ke Nigeria. Ironisnya, artefak yang dulu dianggap primitif, kini dipuja sebagai mahakarya seni dunia. Setiap artefak itu adalah saksi bisu masa lalu, sebuah masa ketika kekuasaan memberi hak untuk mengambil, dan pengetahuan dijadikan alasan untuk menguasai. Museum yang seharusnya menjadi tempat pelestarian, kini berubah menjadi ruang di mana sejarah yang dijarah dikemas menjadi tontonan ilmiah. Kontroversi terbesar yang menghantui British Museum hingga kini adalah pertanyaan kepemilikan. Siapa yang sebenarnya berhak atas sejarah dunia ini? Dari pihak museum, jawabannya sederhana. Artefak-artefak itu adalah milik semua umat manusia. Museum mengklaim bahwa mereka hanya menjaga warisan tersebut agar bisa dinikmati siapapun tanpa batas negara. Banyak kurator berpendapat bahwa jika artefak-artefak itu tetap berada di negara asalnya, mungkin saja mereka sudah hilang atau hancur karena perang, ketidakstabilan, atau perubahan politik. Namun dari sisi negara asal, argumennya jauh lebih dalam lagi. Bagi mereka, artefak bukan sekedar benda, ia adalah roh sejarah,
simbol identitas, dan bukti eksistensi budaya. Ketika artefak itu diambil tanpa izin atau diambil di bawah kekuasaan kolonial, maka pengambilannya bukan pelestarian, melainkan perampasan. Yunani berulang kali menuntut pemulangan Elgin Marbles dengan argumen bahwa Parthenon adalah satu kesatuan arsitektur yang tidak bisa dipisahkan. Mesir menyerukan agar batu Rosetta dikembalikan, menyebutnya sebagai hati sejarah Mesir yang dirampas. Dan Nigeria selama puluhan tahun berjuang untuk memulangkan kembali topeng-topeng Benin ke tanah kelahiran mereka. Namun hingga kini, British Museum menolak sebagian besar tuntutan tersebut dengan alasan hukum yang sangat spesifik. British Museum Act 1963, undang-undang yang melarang penghapusan koleksi permanen dari museum, kecuali dalam kondisi yang terbatas. Dengan kata lain, hukum Inggris melindungi status kepemilikan museum atas benda-benda yang sebagian diperoleh lewat penjajahan. Walau hukum masih berpihak pada museum, tekanan global semakin kuat. Banyak negara mulai menggunakan jalur diplomasi untuk menuntut keadilan budaya. Dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi berbagai upaya repatriasi atau pengembalian artefak. Contohnya pada tahun 2022, Jerman secara resmi memulangkan sebagian besar Benin Bronzes kepada Nigeria. Langkah ini dipuji sebagai bentuk keberanian moral dan pengakuan atas kesalahan kolonial masa lalu. Prancis pun mulai memulangkan artefak Afrika Barat, termasuk benda-benda dari Benin dan Senegal. Namun Inggris tampak enggan mengikuti langkah serupa. Alih-alih memulangkan artefak, British Museum lebih sering menawarkan solusi kompromi seperti loan agreement, yakni peminjaman jangka panjang ke negara asal tanpa perubahan status kepemilikan. Misalnya, tawaran untuk meminjamkan kembali sebagian Elgin Marbles kepada Yunani, dengan syarat Yunani mengakui kepemilikan museum atas benda-benda itu. Bagi banyak pihak, tawaran semacam itu terasa sinis. Bagaimana mungkin bangsa yang kehilangan warisannya harus meminjam kembali sejarahnya sendiri? Di abad ke-21, kesadaran akan keadilan budaya semakin meningkat. Media sosial dan kampanye publik mendorong museum besar untuk membuka kembali arsip mereka, menelusuri asal-usul setiap koleksi, dan mengakui keterlibatan kolonial dalam pembentukan institusi tersebut. Tagar-tagar menjadi simbol perlawanan baru, bukan dengan senjata, tapi dengan moral dan sejarah. Aktivis, sejarawan, dan bahkan sebagian kurator muda di Inggris sendiri mulai menyuarakan reformasi. Beberapa museum Eropa seperti Humboldt Forum di Berlin telah secara terbuka mengakui sejarah kolonial koleksinya. Namun British Museum masih bersikap hati-hati. Pihak museum beralasan bahwa mengembalikan artefak bisa membuka pintu bagi ratusan tuntutan lain yang akan mengosongkan galeri mereka. Tetapi di sisi lain, banyak pengamat menyebut bahwa ketakutan itu justru menunjukkan satu hal, bahwa museum ini memang dibangun di atas fondasi ketimpangan sejarah yang belum terselesaikan. Kini lebih dari 8 juta benda tersimpan di British Museum, namun hanya sebagian kecil yang dipamerkan kepada publik. Setiap benda memiliki kisah dan setiap kisah membawa pertanyaan. Apakah ilmu pengetahuan bisa benar-benar netral ketika dibangun di atas luka masa lalu? Bagi sebagian orang, British Museum adalah lambang kebesaran intelektual manusia. Namun bagi yang lain, ia adalah simbol dari peradaban yang menjadikan penaklukan sebagai dasar kemajuan. Di balik dinding marmer dan kaca pameran yang dingin, masih bergema suara bangsa-bangsa yang menuntut keadilan atas sejarah mereka. Dan mungkin pertanyaan sesungguhnya bukanlah siapa yang memiliki artefak ini, melainkan apakah dunia siap mengakui masa lalunya dan memulangkan sejarah yang seharusnya pulang. Demikianlah pembahasan kita mengenai British Museum. Menurut Anda, apakah artefak-artefak ini seharusnya tetap berada di London demi pengetahuan dunia, atau sudah waktunya mereka kembali ke tanah asalnya demi keadilan sejarah? Oke lah, sekian aja video kita kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian atau ada informasi yang keliru. Silahkan komen kalau ada saran, perbaikan, atau apapun agar channel ini dapat lebih improve dan bisa memberikan informasi-informasi yang lebih menarik, lebih baik, dan lebih akurat lagi. Jangan lupa tinggalin jejak ya. Thank you.